Titrasi kompleksometri. Tujuan dari titrasi ini yaitu mengetahui proses titrasi kompleksometri, kemudian menentukan kadar Ca atau Mg dalam air sadah dengan titrasi kompleksometri. Dasar teori prinsip dari titrasi kompleksometri adalah metode ini titrasi yang melibatkan pembentukan kompleks antara ion logam dan ligan kompleks, dalam hal ini EDTA atau etilen diamin tetra asetik asid, berfungsi sebagai ligan Hexdentat yang dapat mengikat ion logam melalui 6 titik koordinasi. Fungsi dari EBT Eriochrome Black T adalah indikator kompleksometri yang digunakan khusus untuk titrasi ion logam seperti Ca2+ dan Mg2+. EBT fungsi utamanya untuk menunjukkan keberadaan ion logam bebas dan mengindikasi titik akhir titrasi melalui perubahan warna kompleks indikator logam. Perubahan warna saat titik akhir titrasi, yaitu pada awal titrasi, EBT menghasilkan warna merah anggur, sedangkan pada titik akhir titrasi semua ion logam terikat oleh EDTA dan indikator EBT bebas menghasilkan warna biru. Langkah-langkah dari argentometri ada 3, yaitu ada metode Mohr, Fajans, dan Walhart. Pada metode Mohr, pembuatan alarton AgNO3 0,1 dan standarisasi. Untuk membuat AgNO3 0,1N standar dapat dibuat dari AgNO3 dengan kemurnian 99,9%. Jumlah AgNO3 dikeringkan pada 150 derajat Celcius selama 2 jam. Timbang dengan tepat hasil pengeringan itu sebanyak 1,6992 gram dan dilakukan dalam aqueous hingga volume 100 ml. Kemudian standarisasi, buatlah larutan standar NaCl kurang lebih 0,05 N secara kuantitatif. Pipet 10 ml larutan di atas masukkan ke dalam lampu Erlenmeyer, lalu encerkan sampai volume kira-kira 25 ml. Tambahkan indikator 1 ml K2CrO 45%. Titrasi dengan larutan AgNO3 yang diminta dari asisten. Hitung normalis AgNO3. Kemudian penetapan kadar klorida. Pipet 10 ml larutan klorida cuplikan yang diminta pada asisten, masukkan ke dalam lampu Erlenmeyer dan encerkan dengan aqueous sampai volume kurang lebih 25 ml. Titrasi dengan larutan AgNO3 yang telah ditentukan normalitasnya. Tentukan kadar klorida. Pada metode Fajar, penetapan konsentrasi klorida dalam cuplikan. Mintalah larutan cuplikan pada asisten pipet 10 ml larutan tersebut, kemudian masukkan ke lampu Erlenmeyer. Tambahkan seluruh tetes indikator fluorescent. Lakukan titrasi dengan standar AgNO3, kemudian tentukan kadar kloridanya. Pada metode Volhart, penetapan normalitas AgNO3 dengan membuat 100 ml larutan KSCN kurang lebih 0,05 N secara kuantitatif. Pipet 100 ml larutan di atas masukkan ke dalam lampu Erlenmeyer, tambahkan 5 ml NaHNO3, 6 N, 2 ml nitrobenzena dan 1 ml indikator ferriammonium sulfat. Kocok kuat-kuat, kemudian titrasi dengan larutan AgNO3. Tentukan normalitas dari larutan AgNO3. Penetapan kadar klorida. 10 ml larutan cuplikan yang mengandung klorida dipipet dan dimasukkan ke dalam lampu Erlenmeyer. Asamkan larutan dengan 5 ml HNO3 6N. Tambahkan 2 ml larutan AgNO yang telah dibakukan. Tambahkan 2 ml larutan nitrobenzena dan 1 ml indikator ferriammonium sulfat dan kuning. Kocok kuat-kuat. Titrasi dengan larutan KCNS yang telah diketahui konsentrasinya. Hitung konsentrasi dari Ci. Kemudian bahan-bahan penting dalam praktikum ini ada EDTA sebagai titran yang membentuk kompleks stabil dengan ion logam. EBT untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Buffer untuk menjaga pH atau konstan. Larutan sampel sebagai zat yang dianalisis. Air sadah untuk melakukan bahan kimia. Cara menganalisis
dalam mencatat volume tertitrasi yang diperlukan menggunakan persamaan reaksi kimia, menghitung jumlah mol EDTA yang digunakan, menggunakan rasio molar untuk menghitung konsentrasi ion logam. Contoh soalnya dilakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi ion kalsium dalam 25 mili sampel dengan volume EDTA 15 mili dengan konsentrasi EDTA 0,01 m. Mol EDTA dihitung dengan jumlah mol dikali dengan volume 0,1 m dikali 0,15 sama dengan 0,0015 mol. Rasio ion kalsium dan EDTA adalah 1:1, maka ion kalsium 25 mili adalah 0,0015 mol, maka mol dari Ca2+ adalah mol Ca2+ dibagi volume sampel, yaitu 0,0015 dibagi 0,025 liter sama dengan 0,006 mol. Ada hasil yang diharapkan itu perubahan warna pada awal titrasi lautan menjadi warna merah anggur dan di akhir lautan berwarna biru jernih. Maka ada perubahan warna, itu warna biru menunjukkan semua ion logam telah dititrasi EDTA. Tips pada praktikum ini menggunakan indikator yang sesuai, jaga pH tetap stabil, menambahkan titran secara perlahan. Langkah-langkah keselamatan menggunakan APD, mengenali bahan kimia yang digunakan, bekerja di ruang berventilasi pakai, kemudian mencuci tangan. Bagian yang paling sulit dari praktikum ini menetapkan titik akhir titrasi menggunakan background putih, kemudian menentukan titik akhir titrasi. Cara mencegahnya itu menggunakan background putih. Kesalahan yang mungkin dalam melakukan titrasi, kesalahan yang mungkin terjadi: salah membaca piruet, posisikan mata sejajar, kemudian indikator terlalu banyak atau sedikit. Mencegah dengan menggunakan indikator sesuai takaran. Manfaat dari praktikum ini untuk menganalisis air, terus dapat digunakan juga pada industri makanan, farmasi, kesehatan, kimia, dan logam.